Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Farmasi A. Di sini kami akan memaparkan tentang biologi dasar materi sel, yang mana kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Abdul Hadi, yang kedua ada Mesya Kartika, yang ketiga ada Raihan, yang keempat saya sendiri Raisa Aulia, yang kelima Renandi Alvio, dan yang keenam Yulia Elizabeth. Adapun topik pembahasan pada kali ini yaitu ada pertama definisi sel, yang kedua ada sejarah sel, yang ketiga ada organel sel dan fungsinya, dan yang keempat adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kita masuk kepada topik yang pertama yaitu ada definisi sel. Definisi sel. Sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup yang terdiri dari segumpal protoplasma dan inti sel. Makhluk hidup yang tersusun dari atas satu sel saja disebut uniseluler, sedangkan makhluk hidup yang tersusun atas jutaan bahkan miliaran sel disebut multiseluler. Sel tersebut dapat bekerja bersama-sama sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga makhluk hidup dapat hidup dan melaksanakan aktivitasnya. Sel terdiri atas membran plasma, sitoplasma, nukleus, dan organel-organel yang masing-masing mempunyai fungsi khusus dan secara bersama menyusun suatu sistem yang kompak. Untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abra Hadi. Baik, terima Ada kasih. Abra, dipersilahkan. Baik, nah berikutnya kita masuk ke sejarah sel. Jadi sel ini juga punya sejarah. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, jadi gimana sel itu ditemukan? Nah, jadi istilah sel pertama kali itu dicetuskan pada tahun 1665 Masehi oleh Robert Hooke. Ketika ia mengamati batang versus suber menggunakan mikroskopnya, pada batang tersebut terdapat ruang-ruang kosong yang dibatasi oleh dinding tebal. Nah, ruang kosong ini nih yang disebut selula, yang sebenarnya adalah sel-sel gabus yang telah mati. Slide berikutnya. Nah, lalu orang pertama yang menemukan sel hidup itu adalah Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1631 sampai tahun 1723 Masehi. Ketika ia mengamati air rendaman jerami menggunakan mikroskop kecilnya yang menggunakan lensa tunggal, itu terlihat ada organisme kecil yang hidup dan bergerak di dalamnya. Nah, jadi situlah awal mula sejarahnya dan disebutlah bakteri. Berikutnya pada tahun 1820 itu seorang ahli botanis bernama Robert Brown mengamati adanya titik buram sel telur, sel polen, dan sel dari jaringan anggrek yang sedang tumbuh, yang mana ternyata titik buram tersebut itu adalah nukleus. Selanjutnya pada tahun 1838, seorang ahli botani kembali bernama Matthias Jacob Scheidt mengatakan bahwa ada hubungan erat antara nukleus dengan perkembangan sel. Dilanjutkan lagi oleh seorang ahli biologi bernama Theodor Schwann dari tahun 1810 sampai 1883 Masehi mengatakan bahwa sel adalah bagian dari organisme. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Mesya Kartika. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas bersama apa itu organel sel dan bagaimana saja fungsinya. Slide selanjutnya. Ya, yang pertama ada dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar yang berfungsi untuk memberi bentuk dan melindungi isi sel. Berfungsi memberi struktur dan bentuk sel, mencegah kehilangan air dan mencegah agar sel tidak pecah akibat tekanan. Nah, di sebelah kanan slide terdapat gambar yaitu struktur-struktur dari dinding sel. Baik, slide selanjutnya. Ya. Kemudian ada membran sel, merupakan permukaan luar setiap sel yang dibatasi oleh selaput halus dan elastis. Berfungsi memperkokoh sel, mencegah sel agar tidak pecah, sebagai reseptor rangsangan
tempat pertukaran zat, dan menyediakan berbagai fungsi enzim. Pada sebelah kanan slide, teman-teman bisa melihat bagaimana struktur-strukturnya. Kemudian slide selanjutnya. Ya, inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar yang paling menonjol dalam sel, terbungkus oleh membran inti yang mengandung kromosom, berfungsi mengendalikan seluruh kegiatan sel, tempat penyimpanan protein dan RNA, berperan dalam proses sintesis protein. Kemudian ada sitoplasma, merupakan bagian dari sel yang berbentuk cairan dan berada di luar inti sel atau nukleus. Berfungsi sebagai tempat melekatnya organel sel, melindungi organel dari benturan, menjaga bentuk dan konsistensi sel, menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme berjalan optimal. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yulia Elizabeth. Waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu mitokondria. Merupakan organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Berfungsi sebagai tempat terjadinya tahap metabolisme seperti siklus Krebs, oksidasi asam lemak, dan oksidasi asam amino. Selanjutnya, yaitu plastida atau kloroplas, yaitu merupakan organel yang hanya terdapat pada tumbuhan dan mengandung klorofil. Berperan penting sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis tumbuhan. Retikulum endoplasma merupakan sistem membran yang terdiri dari tubulus dan kantung pipih yang bersambung. Retikulum endoplasma juga merupakan tempat melekatnya ribosom, berfungsi sebagai tempat menyimpan kalsium, tempat transportasi protein dan karbohidrat untuk organel sel lain, dan berperan dalam pembentukan membran nukleus selama pembelahan sel. Selanjutnya, badan Golgi merupakan tumpukan kantong pipih, membran yang berfungsi untuk memodifikasi dan mengekspor protein, berfungsi sebagai tempat untuk memodifikasi protein, dan sebagai tempat membentuk dinding sel, lisosom, akrosom, dan membran plasma tumbuhan. Ribosom merupakan kompleks yang terbuat dari RNA, ribosom, dan protein yang banyak ditemukan pada mitokondria. Tepatnya tersebar di membran dalam. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Slide selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Reynaldi Altio. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu lisosom. Merupakan sebuah kantong bermembran yang berisi enzim-enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makromolekul yang diambil ke dalam sel dan mendaur ulang materi intraseluler. Berfungsi dalam pencernaan intrasel, fagositosis, autofag, autolisis, penghancur senyawa, karsinogenik, eksositosis, dan endositosis. Slide selanjutnya. Vakuola. Vakuola merupakan kompartemen terbesar dalam sel tumbuhan dan dibungkus oleh membran sel yang paling besar, yang berfungsi untuk menyimpan gas, senyawa organik, pigmen daun, buah, dan bunga. Slide selanjutnya. Sisom merupakan struktur kecil di dalam sel yang tertutup membran yang ditemukan di sebuah eukariotik, mengandung enzim untuk memecah hidrogen peroksida metabolik, berfungsi untuk menghasilkan enzim oksidase dan katalase, memecah asam lemak menjadi molekul yang lebih kecil, dan menetralisir racun di dalam sel hati. Slide selanjutnya yaitu glioksisom.
yang merupakan badan mikro yang terbentuk bulat dan dibatasi oleh membran tunggal. Berfungsi untuk mengontrol dan menganalisis dekomposisi senyawa secara bertahap, serta tempat berlangsungnya metabolisme asam lemak. Lanjut, sentriol. Merupakan struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah dan tersusun dari protein mikrotubulus yang membentuk suatu struktur protein. Berfungsi menyelesaikan proses sitokinesis, mengatur spindel mitosis, dan berperan dalam penataan ruang sel. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raihan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Slide selanjutnya. Sel tumbuhan. 1. Memiliki dinding sel. 2. Memiliki membran sel. 3. Tidak memiliki lisosom. 4. Tidak memiliki enterosom. 5. Memiliki bentuk tetap. 6. Memiliki vakuola besar. 7. Ukuran sel lebih besar dibanding sel hewan. Sel hewan. 1. Tidak memiliki dinding sel. 2. Memiliki membran sel. 3. Memiliki lisosom. 4. Memiliki enterosom. 5. Tidak memiliki bentuk tetap. 6. Beberapa ada yang memiliki vakuola namun berukuran kecil. 7. Ukuran sel lebih kecil dibanding sel tumbuhan. Baik, itu dia tadi presentasi dari kelompok 1. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan di penyampaian materi. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan hubungi lewat WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.